Tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian di wilayah Kesultanan Cirebon. Tari ini juga bisa didapati di Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Tari ini terkadang dimainkan oleh satu orang, namun terkadang juga dibawakan oleh beberapa orang. Salah satu kekhasan tari topeng ini adalah pada gerakan tangan dan tubuh yang gemulai. Sementara iringan musik didominasi oleh kendang dan rebab. Keunikan lainnya adalah adanya proses pewarisan keahlian dari generasi tua kepada yang lebih muda. Topeng atau dikenal sebagai wanda memiliki arti yang begitu dalam sesuai umur manusia. Panji adalah seorang bayi yang suci. Samba adalah anak yang ingin tahu. Rumyang adalah kelabilan masa remaja. Tumenggung adalah sosok dewasa nan tegas. Dan Kelana, sosok manusia serakah yang mengejar dunia. Pada awalnya, kesenian topeng Cirebon dipentaskan di lingkungan terbuka, yang biasanya berbentuk setengah lingkaran, seperti di halaman rumah, di belandongan atau tenda, di balai atau panggung dengan menggunakan obor sebagai penerangan. Di Cirebon, tari topeng kemudian mengalami perpaduan dengan kesenian setempat sehingga melahirkan sebuah kesenian topeng yang khas. Sebagai hasil budaya, tari topeng Cirebon mengusung nilai hiburan yang mengandung pesan-pesan terselubung. Unsur-unsur yang terkandung mempunyai arti simbolik yang bila diterjemahkan sangat menyentuh berbagai aspek kehidupan, sehingga juga memiliki nilai pendidikan. Panji itu adalah simbol dari kesucian. Kalau dikonotasikan atau dipersamakan adalah seorang bayi yang baru tahu tentang kehidupan dunia. Nah, di situ gerakannya sangat halus, dengan karakter alim ya atau lenyap ya. Di sini kenapa gerakan itu masih sangat sedikit ya, sangat halus dan sedikit ya, karena seorang bayi itu atau ini masih belum banyak mengenal gerak atau dia belum banyak mengenal hiruk pikuknya dunia. Terus tari yang kedua itu adalah tari topeng samba. Tari topeng samba itu menggambarkan orang yang sedang berikhtiar, sedang banyak tanya apa itu, bagaimana dunia, ya, bagaimana kehidupan. Nah di sini digambarkan dengan gerak itu gesit, lincah, ya, centil, ya, dan penuh dengan gaya. Dan yang ketiga itu tari topeng rumyang. Rumyang ini adalah penengah dari puncak kehidupan, yaitu rumyang. Di sini menggambarkan sifat yang labil. Nah, di sini kalau digambarkan oleh tata geraknya bahwa rumyang itu kadang-kadang menari dengan lembut, dengan ceria, tapi kadang-kadang juga menari dengan gagah tegas. Nah, sini adalah penggambaran sifat yang masih labil, yang masih mencari mana nih yang benar. Apakah kita dalam kebijakan yang tegas, ataukah yang masih kita harus mencari ilmu yang terus.
Terus yang keempat itu adalah temenggung. Nah, temenggung ini adalah penggambaran sifat yang sudah mapan, sudah dewasa, sudah paham tentang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di sini digambarkan oleh gerak tari yang tegas, ya, berwibawa dan tertata, rapih. Nah, sini kenapa penggambaran itu? Karena ya memang temenggung adalah sebagai sifat yang sudah mapan, yang sudah hati-hati, rapih dalam bertindak, tegas dalam bertindak untuk kebenaran. Sini penggambaran temenggung itu adalah sebagai utusan raja yang patuh kepada pimpinannya. Terus yang kelima itu adalah topeng kelana. Topeng kelana ini adalah penggambaran sifat angkara murka. Kenapa sifat angkara murka? Biasanya manusia di dalam mengarungi dunia atau mengarungi kehidupan di duniawi itu adalah mengejar nafsu. Dan klimaknya adalah angkara murka. Perjalanan itu biasanya titik puncaknya adalah masa kejayaan. Cita-cita, masa kejayaan, keemasan dan sebagainya. Ya, kalau gerakan kelana itu lebih lepas, bebas. Ya, ini adalah penggambaran kebebasan, penggambaran kejujuran, ya, bahwa kita itu adalah inilah saya. Nah, itu diungkapkan oleh kebebasan. Geraknya sangat dinamis, ya. Sangat dinamis, tegas, bisa dikatakan arogan, ya, dan sebagainya. Karena itu adalah simbol dari kebebasan nafsu kita untuk membicarakan saya bebas melakukan apapun.